Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kita senantiasa bersyukur. Ketika kesyukuran kita setidaknya pada kesempatan siang kali ini menjadikan kita dihadirkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Tidak ada satu kekuatan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu kecuali adalah Allah. Itulah yang kita dapatkan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah karena sejatinya tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan, rukuk yang kita kerjakan, sujud yang kita lakukan, kecuali itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Makanya kalau kita ada yang ujub dengan amalan ibadah yang telah dilakukan, kalau ada di antara kita merasa sombong dengan pencapaian amal yang kita lakukan, maka maka ruyaklah diri kita, dirukyah. Bagaimana merukyahnya? Kita katakan sama diri kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya ibadah yang aku lakukan bukan karena aku hebat, bukan karena aku super, tetapi sesungguhnya ibadah yang aku lakukan semata-mata karena pertolongan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita bersyukur sekali bahwasanya syukur kita itu ketika kita tidak hanya mendapatkan kenikmatan duniawi, karena sesungguhnya yang hanya bersyukur pada kenikmatan duniawi biasanya dilakukan sama mereka yang cinta sama dunia. Pecinta dunia itu sifatnya banyak, variatif dan beragam. Tapi salah satu di antara sifat pecinta dunia, mereka hanya bersyukur pada dunia yang mereka dapatkan. Tapi mereka tidak pernah bersyukur pada urusan akhirat gampangkan untuk mereka. Kita tentunya tidak ingin kita ini sebagai para pecinta dunia hanya bersyukur pada dunia yang kita peroleh. Tapi kita sangat bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan akhirat yang kita peroleh. Salah satunya dihadirkan kita di majelis ilmu. Ini urusan akhirat dan ini yang kita syukuri. Memang tidak sebagaimana rumah, memang tidak sebagaimana mobil yang hadir di garasi kita. Tapi kenikmatan ilmu merupakan kenikmatan besar. Karena kenikmatan ini sifatnya bahagia. Kenikmatan ilmu, kenikmatan pemahaman itu sifatnya itu terus-menerus ada dan tidak pernah hilang di dalam perjalanan hidup kita. Kematian tidak bisa menghilangkan kenikmatan ilmu yang pernah kita peroleh. Guncangan kematian, musibah, tsunami, gempa bumi tidak akan pernah bisa menghilangkan nikmatnya ilmu yang sudah kita dapatkan. Tapi kenikmatan mobil bisa hilang ketika ada banjir bandang. Kenikmatan rumah bisa hilang ketika terjadi gempa. Tapi kenikmatan ilmu adalah kenikmatan besar yang sejatinya kenikmatan itu abadi mengiringi setiap waktunya dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita peroleh tidak setiap orang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Tetapi ketika kita mendapatkan ilmu, yang bengkok menjadi lurus, yang keruh menjadi bersih, yang kotor menjadi bening kalau kita mendapatkan ilmu. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Kita bersyukur atas kenikmatan sholat, atas kenikmatan ibadah, atas kenikmatan ilmu yang kita peroleh, karena sesungguhnya kenikmatan ini adalah kenikmatan yang langgeng dan awet akan menemani kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Ada perkataan Syekh Utsaimin, bagus banget. Beliau mengatakan kepada kita, at-tasbihatul wahidah khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu diberikan oleh Allah ilham, Allah memberikan kepadamu ilham kekuatan untuk mengucapkan subhanallah sekali saja, maka sejatinya satu kali tasbih yang kamu ucapkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kata Syekh Utsaimin. Mari kita pahami bagaimana beliau bisa mengatakan kalimat begitu luar biasa ini. Beliau mengatakan kalau kita lihat dunia dari timur ke barat, utara ke selatan, apa yang ada di atas muka bumi dan apa yang ada di dalamnya, maka pada waktu ketika kiamat itu datang, seketika tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang ada di Los Angeles, apa yang ada di Inggris, London, apa yang ada di Melbourne, Australia, ataupun yang di Dubai, ataupun Qatar, semuanya kalau kiamat sudah datang,
akan luruh dan akan hancur, tidak tersisa apapun. Itulah dunia. Tapi kata Syekh Utsaimin indahnya, beda. Kamu mengucapkan subhanallah sekali aja. Perkataan ini kalau kita ucapkan dengan hati yang ikhlas, tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah Allah. Kalimat ini terjadi kematian, terjadi musibah, terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi angin halilintar, tidak akan pernah hilang. Kalimat subhanallah, dia akan terus menemani kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Itulah yang menjadikan kita faham nikmat ilmu dan nikmat amal, itulah sesungguhnya kenikmatan yang abadi. Dan inilah yang terkadang tidak kita syukuri. Kita kalau mendapatkan mobil, bersyukurnya panjang. Kalau kita mendapatkan rumah, bersyukurnya lama. Tapi kita ketika mendapatkan kemudahan ilmu, belum tentu kita bersyukur. Mari kita tidak menjadi hamba dunia yang kelihatan banget syukurnya itu hanya ketika mendapatkan dunia. Tapi marilah kita menjadi hamba akhirat yang bersyukurnya menyibak diri kita bahwasanya kita bersyukur karena kita hamba akhirat, dan yang kita syukuri itu adalah ilmu dan amal yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Amin insyaallah. Bismillah. Kita pada kesempatan ini akan membuka sebuah materi yang baru, yaitu materi tentang sebuah buku, yaitu Perjalanan Manusia Hamba yang Beriman Menuju kepada Surga. Ini merupakan materi yang kita pilih dan insya Allah akan berjalan ke depan. Materi ini akan kita buat selang-seling dengan materi dosa-dosa yang dianggap biasa. Jadi tetap dosa-dosa yang dianggap biasa nanti tetap kita akan sampaikan untuk meneruskan kajian kitab kita yang belum selesai, tapi nanti dibuat selang-seling. Kalau bulan lalu kita membicarakan tentang dosa, maka bulan berikutnya kita akan membicarakan tentang surga, supaya setidaknya bisa untuk memberikan kesegaran. Dan bagi yang sudah memiliki dosa-dosa yang dianggap biasa, bukan berarti nanti jadi sia-sia punya bukunya. Bukunya tetap bermanfaat dan tetap akan kita kaji selang-seling, bergantian dengan pembahasan kita tentang sebuah buku, yaitu tentang Homeland of Sholihin, yaitu adalah perjalanan pulang hamba beriman menuju ke taman surga. Ini akan menjadi pembahasan kita. Sebelum kita membahas tentang buku ini satu persatu yang menjadi penting pada kehidupan kita sebagai seorang mukmin, maka tentunya kita harus paham kenapa pembicaraan surga itu menjadi pembicaraan penting pada kehidupan kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa sih ada surga? Kenapa Allah menceritakan ratusan kali tentang masalah surga yang kita baca di dalam Al-Quran? Kalau kita membuka di dalam Al-Quran, kita membaca setiap ayatnya, kita akan jumpai kata-kata surga dalam bentuk mufrad tunggal dan dalam bentuk plural jamak. Akan kita temukan lebih dari 100 tempat yang Allah sampaikan ketika Allah menceritakan dan Allah menyampaikan tentang masalah surga di dalam kehidupan. Makanya ketika kita tahu bahwasanya surga itu merupakan salah satu kata yang Allah ulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran, lebih dari 100 kali Allah itu mengulang kata surga. Ketika kita membaca satu persatu ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita harus tahu hikmahnya itu apa. Karena segala sesuatu yang Allah lakukan pasti memberi pelajaran besar pada kehidupan kita. Allah ketika memberikan malam ada pelajaran besar. Allah ketika menciptakan siang ada pelajaran besar. Tidak ada satupun yang terjadi pada kehidupan setiap makhluknya dan apapun yang terjadi di alam semesta kecuali pasti memberi pelajaran pada kehidupan kita. Karena Allah itu bersifat Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya maha memberi hikmah pada setiap peristiwa yang Allah perjalankan di dalam kehidupan manusia. Ini yang kita harus paham dulu. Jadi inilah yang menjadikan kita harus paham. Semua berjalan beriringan dengan setiap hikmah yang Allah tetapkan. Itu yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan kita berjalan dengan hikmah yang begitu besar, maka kita juga harus paham kenapa kita di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang kata surga.
Maka hikmahnya harus kita mengerti, supaya kita dengan mengerti hikmahnya kita dapat mengambil pelajaran, melahirkan kurikulum apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui hikmah. Karena dengan mengetahui hikmah akan lahir banyak kesadaran di dalam diri. Contoh, ada bapak laki-laki, ya namanya bapak laki-laki, ya, ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki, begitu dia menikah, dia memiliki anak pertama perempuan. Lalu ketika dia menyadari kenapa anak pertama saya adalah perempuan, oh ternyata dia menyadari, ya Allah, saya dulu sebelum menikah saya adalah laki-laki yang banyak mempermainkan perempuan. Mungkin akhirnya Allah berikan anak pertama saya perempuan supaya saya memiliki alasan bertobat. Hadirnya anak perempuan saya membuat saya teringat dosa saya ketika mempermainkan banyak perempuan. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bisa kita gali dari mana saja. Karena sesungguhnya di antara sulitnya orang mengenali Allah kalau mereka tidak memahami pentingnya menghadirkan hikmah dalam setiap peristiwa. Apapun pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin semua peristiwa berjalan tanpa beriringan dengan hikmah. Saya akan ceritakan kisah nyata. Kisah ini sudah sering saya sampaikan, tapi mungkin kita bisa mengambil pelajaran. Ada santri saya meminta izin untuk menikah umur 21 tahun. Saat itu saya mengatakan kepada beliau, kamu ini terlalu muda nak, jangan nikah sekarang. Kamu baru selesai wiyata bakti di tim Samila Series, 1 tahun wiyata baktinya, sudah, tidak usah langsung nikah, berbakti saja kepada bapak dan ibumu dulu, tidak usah buru-buru untuk menikah. Tapi santri saya pada saat itu tidak menerima saran saya. Beliau ngotot sekali pengen nikah. Maaf Ustadz, saya pengen nikah Ustadz. Sudah, nanti aja. Maaf Ustadz, sekarang aja Ustadz. Nanti aja, sekarang aja Ustadz. Saya malah pada saat itu sempat agak berpikir, antum enggak pacaran kan? Oh enggak Ustadz, saya enggak pacaran. Akhirnya berupaya saya mencoba untuk meyakinkan kepada beliau supaya beliau mengundurkan nikahnya 1 dan 2 tahun. Mungkin nikahlah nanti 23, 24 atau 22 lah gitu. Tapi apalah daya, dia betul-betul bersikeras dan ngotot untuk menikah. Bersikeras untuk menikah. Akhirnya saya izinkan menikah. Terjadilah pernikahan di satu tempat. Saya mengisi khutbah nikahnya beliau dan tausiah pernikahan beliau. Saat itu saya cuma berpikir, tumben ada santri saya tidak terlalu mendengar perkataan saya ketika saya mengatakan sama beliau untuk mengundurkan nikah. Oh mungkin dia sudah ngebet banget dan akhirnya tidak mendengarkan masukan dari saya. Saya tidak apa-apa. Tapi ternyata baru kelihatan hikmahnya. Baru kelihatan hikmahnya setelah beberapa bulan berjalan. Ternyata setelah 3 bulan, tiba-tiba saya mendengarkan kabar yang mengagetkan. Bapaknya beliau yang ada di Sumatera jatuh sakit, kena stroke dan dilarikan di rumah sakit. Pada saat itu dia langsung pergi ke Sumatera merawat bapaknya. Qadarullah, tidak sampai 3 hari bapaknya wafat. Setelah bapaknya wafat, qadarullah, maka beliau mengantar ibunya pulang ke Jawa. Dan akhirnya ibunya diurus sama beliau pulang ke Jawa setelah beliau menikah. Padahal bapaknya belum sempat melihat istrinya beliau, karena pas beliau menikah saat itu sedang ada aturan ketat COVID ketika awal-awal, sehingga akhirnya bapaknya tidak bisa pergi ke daerah Bekasi. Bapaknya meninggal, ibunya dibawa ke Bekasi, ibunya dibawa ke Jawa. Baru dibawa ke Jawa 1-2 bulan setelah itu ibunya juga meninggal dunia. Dan bapak ibu tahu santri saya ini punya 4 adik, 2 adik laki-laki, 2 adik perempuan yang masih belia-belia. Ketika saya mendengarkan kabar ibunya malam sakit kepala sebelum subuh meninggal dunia, maka saya akhirnya tahu hikmahnya. Oh Masya Allah, ini hikmahnya adalah Allah bulatkan tekad santri saya untuk menikah pada saat usia 21 tahun, karena Allah tahu santri saya ini akan memikul beban yang berat, yaitu adalah merawat 4 adiknya yang masih kecil-kecil. Kalaulah dia tidak menikah dan belum punya seorang istri yang menjadi partner
pastinya akan kesulitan beliau untuk merawat 4 adiknya yang masih kecil-kecil. Tapi karena beliau menikah, punya istri, akhirnya istrinya menjadi partner untuknya, dan istrinya beliau mengganti posisi ibu yang telah meninggal dunia untuk merawat adik-adiknya. Masya Allah, saya tersadar setelah perjalanan 4 bulan saya bertanya-tanya, disitulah saya akhirnya bisa mengatakan semua peristiwa itu ada hikmahnya. Kita saja hidupnya terlalu autopilot, hidupnya terlalu rutinitas, akhirnya kita gagal dan jarang sekali mengambil hikmah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita hindari dan harus kita obati, penyakit autopilot yang terus melakukan aktivitas tanpa memikirkan hikmah. Setelah kita paham bahwasanya kehidupan Allah dan seluruh masyiahnya dan seluruh kehendaknya Allah itu selalu memiliki hikmah di dalam setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, maka kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa Allah sebut surga itu berulang-ulang di dalam Al-Quran? Ini harus menjadi sebuah perkara yang harus difahami dengan benar. Maka disinilah para ulama lalu menerangkan kepada kita, kenapa Allah itu selalu membicarakan surga pada kehidupan kita. Ketika kita membuka Al-Quran, kita menjumpai kalimat surga dan kata surga diulang berkali-kali, dan itu kita jumpai di dalam hadis. Maka setidaknya ada beberapa hal. 1. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu yang pertama, karena sesungguhnya ketika kita membaca dan ketika kita mendengar kalimat surga dan kata surga, maka sesungguhnya kita harus paham bahwasanya mengingat surga itu bisa memberi kekuatan kepada kita di dalam perjalanan taatnya kita kepada Allah, yaitu ketika kita selalu ingat di balik setiap apapun dan di balik setiap apapun yang kita kerjakan itu ada surga yang menanti ketika kita senantiasa beramal. Ketika kita ingat surga, kita tidak akan pernah konsisten di dalam kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak disampaikan oleh Allah kepada kita bahwasanya surga itu menjadi salah satu tanda rahmatnya Allah. Karena salah satu tanda rahmatnya Allah itu Allah memberikan surga bagi mereka yang taat kepada Allah. Jadi maaf ya, kurang benar kalau ada yang mengatakan beramal karena surga itu kurang ikhlas. Jangan mengatakan semacam itu. Dan perkataan itu salah. Kenapa mengatakan bahwasanya beramal karena surga itu merupakan perkara yang bertentangan dengan ikhlas? Ayo kita bedah, benar atau tidak kalimat ini atau pernyataan ini. Kita tentunya paham sekali, kita tentunya mengerti sekali. Ikhlas itu adalah ketika kita beramal semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Dan surga itu merupakan bagian dari ridhonya Allah. Jadi kalau kita beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah plus ketika kita ingin mendapatkan surga, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena apa? Karena di dalam ridhonya Allah ada keikhlasan. Karena di dalam ridhonya Allah ada surga, dan Allah menciptakan surga itu dengan rahmatnya dan ridhonya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan beramal karena surga dan jangan beramal karena neraka, itu adalah salah. Karena Allah yang menciptakan surga dengan rahmatnya, Allah yang menciptakan neraka dengan keadilannya. Jadi ketika kita beramal karena surga, itu bagian dari makna kita beramal untuk mendapatkan rahmatnya. Maka itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu secara sederhana artinya adalah beramal ditujukan untuk mencari rahmatnya dan ridhonya Allah. Surga itu bagian dari ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Dan yang memerintahkan kita untuk mencari surga itu Allah. Yang menyuruh kita untuk bergegas, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga itu Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bergegaslah kamu menuju kepada ampunanku dan bergegaslah kamu menuju surga. Siapa yang mengkondisikan kita untuk mencari surga? Allah. Siapa yang mengkondisikan kita untuk meminta surga? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, salah satu doanya di antara 5 doa yang menjadi prioritas Nabi kalau berdoa, 1. Minta surga, dijauhkan dari neraka. 2.
bagaimana beliau dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. 3, diberikan istiqomah. Yang keempat, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Dan yang kelima, yaitu meminta kepada Allah hidayah setiap waktunya. Tapi permintaan pertamanya yang menjadi prioritas para ulama salaf kalau berdoa itu apa? Meminta kepada Allah surga, dan itu dilazimi oleh Nabi. Makanya sampai kita mendapatkan dan mendengarkan sebuah riwayat, tidaklah surga mendengar rintihan manusia memohon surga sampai dia memohon kepada Allah 3 kali, kecuali surga akan memohon kepada Allah, ya Allah, fulan itu berdoa meminta kepadamu supaya dia dimasukkan kepada diriku, yaitu surga, maka masukkanlah dia ke dalam surgaku ya Allah, atau ke dalam diriku ya Allah. Jadi ketika surga dan neraka mendengar rintihan manusia sampai berdoa minimal 3 kali, mereka berdoa minta surga dan dijauhkan dari neraka, kecuali surga yang menyampaikan hajat itu juga kepada Allah. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya meminta surga itu tidak melawan keikhlasan, ya. Jadi ini ada yang suka mengatakan begitu, sudahlah, jangan beramal karena surga, jangan beramal karena neraka. Nanti kalau kita beramal, mau Allah naruh di mana ya terserah Allah gitu. Ya kalau kita ditaruh di neraka ya diterima aja. Tidak mungkin Allah memasukkan orang yang beramal soleh itu ke dalam neraka. Ya selama saya di neraka tetapi dengan ridhonya Allah tidak apa-apa. Lah lebih bingung lagi kita. Dan itu bukan berarti bahwasanya ibadah kita transaksional. Enggak. Kalau kamu beramal karena surga itu ibadahmu transaksional. Kata siapa? Allah yang nyuruh kita mencari surganya Allah, karena surga yang Allah ciptakan dengan rahmatnya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham tentang ini. Makanya kembali lagi, maka kenapa Allah itu mengulang kata surga? Diulang-ulang oleh Allah di dalam kehidupan kita membaca Al-Quran dan ketika membaca hadis. Karena sesungguhnya membicarakan surga itu memberi kepada kita kekuatan. Kekuatan kita itu ya ketika kita ingat bahwasanya gemericik air surga itu menanti bagi mereka yang taat. Coba kalau kita dalam kehidupan tidak ada kata surga yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, berat kita melakukan ibadah. Istri untuk taat sama suami berat banget kalau nggak ada surga. Wong diiming-imingi surga aja sering lupa, ya kan gitu. Insya Allah yang di sini tidak ada lah. Sana tapi pindahan dari sini. Tapi di situ yang kita menjumpai bahwasanya surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya akhirnya apapun yang terkadang membuat kita letih, membuat kita bosan pada ibadah kita, maka ketika kita letih dan bosan pada aktivitas ibadah yang kita lakukan, maka yang kita harus hadirkan itu apa? Kita harus mengingat surga. Karena dengan mengingat surga, seseorang bisa bangun di sepertiga malam. Ketika mengingat surga, seseorang bisa untuk beristighfar di waktu sahurnya. Ketika mengingat surga, seorang wanita bisa menutup auratnya. Ketika mengingat surga, seseorang bisa meninggalkan harta yang haram, walaupun harta yang haram itu menggunung dan puluhan miliar ditawarkan kepadanya. Kenapa? Mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya maaf ya, kita tentunya mendapati Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita yang dia beriman kepada anak sambungnya atau anak asuhnya yang dididik sama beliau dari semenjak kecil. Ketika beliau beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Musa, satu fakta yang tidak bisa diingkari oleh Asyah binti Muzahim itu adalah suaminya itu tetap Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dan beriman di tengah istana orang yang betul-betul luar biasa kebengisannya dan kejahatannya. Itu bukan sesuatu yang gampang. Ibu kalau beriman di Bintaro dengan kondisi suami yang sama-sama beriman gampang. Keluarga beriman gampang. Di keliling masjid, ada masjid As-Sob, ada MRKR, ada MRBJ. Maka sesungguhnya beriman ketika pada kondisi orang itu mendukung keimanan kita itu gampang. Tapi beriman
di tengah istana, di mana pemilik istana itu sangat memusuhi Nabi Musa dan menjadikan Nabi Musa public enemy number one. Itu adalah Fir'aun yang menjadikan Nabi Musa itu adalah musuh bebuyutan dan musuh nomor satu di Mesir. Dan istrinya Asia itu beriman kepada Musa alaihissalam itu tidak gampang. Tapi indahnya adalah yang menjadikan ibunda Asia binti Muzahim itu kuat. Sampai akhirnya beliau dinobatkan oleh Allah sebagai salah satu wanita penghuni surga di antara 3 wanita yang lainnya, Khadijah, Maryam, dan Fatimah. Apa yang menjadikan seorang ibunda Asia binti Muzahim itu dinobatkan sebagai salah satu wanita mulia di surga? Karena dia mengatakan di dalam salah satu rintihan doanya, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku beriman nih, tapi aku minta bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Surga itu memberikan kepada beliau kekuatan. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita paham, mengingat surga itu akan terus memberikan kekuatan. Mengingat surga akan memupus keinginan kita terhadap dunia yang tidak ada henti-hentinya. Karena kalau kita melihat dunia itu memang dibuat oleh iblis, dibuat oleh setan, itu selalu menarik hati kita. Dan kita tidak bisa melawan mantranya dunia kecuali ketika kita ingat surga. Makanya indah. Nabi itu pernah ditanya, Nabi itu pernah menyampaikan, idza ra'aita ma yu'jibuka. Kalau kamu melihat sesuatu, melihat sesuatu yang sifatnya mengagumkan, kamu melihat rumah yang mengagumkan, kamu melihat dunia yang mengagumkan, maka Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah metode supaya dunia yang mengagumkan itu tidak membuat pusaran keinginan di dalam hati. Apa itu doanya? Kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, kata Nabi, kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, katakanlah, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kelak kehidupan di akhirat. Makanya Bapak kalau melihat mobil Ferrari, jangan disolawatin, tapi innal aisha aishul akhirah. Kalau kita ngelihat rumah besar gitu, berdiri di atas lahan 30.000 meter, kita pingin, ya Allah, kapan ya rumah saya kayak gitu? Katakan, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan saya itu kehidupan di akhirat. Kita ngelihat pesawat jet pribadi dimiliki oleh orang. Kita, Masya Allah, masih jauh punya jet pribadi. Naik pesawat aja jarang. Itu pun masih ekonomi dan belum bisnis gitu. Maka kalau kita ngelihat pesawat pribadi dan kita pengen punya, jangan pengen punya, tapi kata Nabi, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kelak di akhirat, yaitu di surga. Kenapa Nabi ngasih tahu kita semacam itu doanya? Untuk memberikan mantra bagi hati kita bahwasanya hidup di dunia itu kadang meletihkan dan menimbulkan keinginan tidak ada habisnya, Pak. Kenapa? Dunia itu selalu menimbulkan keinginan, dan keinginan itu tidak ada habisnya. Maka Nabi memberikan doa, di mana doa ini bisa mementahkan keinginan yang tidak pernah mengenal tua. Keinginan dunia itu tidak pernah tua. Kulit bisa tua, umur bisa sepuh dan tua, tapi keinginan terhadap dunia itu tidak pernah tua. Kata Rasulullah SAW. Maka cara kita supaya keinginan ini tidak menjadi dosa itu apa? Yaitu ingat kepada surga dengan mengatakan innal aisha aishul akhirah. Ayo coba kita lafadzkan, innal aisha aishul akhirah. Itu yang kita ucapkan. Melihat ada iPhone 18. Sekarang 18 itu berapa sih ini? 15. iPhone 15, innal aisha aishul akhirah. Lihat Samsung 23, 24, innal aisha aishul akhirah. Dan itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti indahnya kehidupan kita ketika kita mengingat surga. Makanya surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya maaf ya, saya teringat sekali dengan kisah nyata based on true story dari seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tahu betul, beliau tabi'in, sebenarnya hidup
pada masa para sahabat. Cuma Uwais Al-Qarni ini belum pernah berjumpa dengan Nabi, makanya tidak bisa disebut sahabat, karena sahabat itu yang melihat Nabi, hidup pada masa Nabi dan mati di atas keimanan. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, beliau tahu betul bahwasanya ketika ibunya dalam kondisi sakit itu merupakan jalan beliau menuju kepada surga. Gerbangnya surga itu ada pada ibunya. Maka itu tidak main-main disikapi oleh Uwais Al-Qarni. Beliau berbakti betul kepada ibunya. Tidak ada permintaan ibunya kecuali selalu dikabulkan. Satu waktu Uwais Al-Qarni dipanggil ibunya yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Ibunya memanggil Uwais. Lalu terjadilah dialog. Uwais, aku ingin melaksanakan haji. Padahal Uwais Al-Qarni mengetahui betul ibunya dalam kondisi sepuh dan lumpuh. Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab tidak bisa. Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab, tidak usah lah Mi, sudah lumpuh kok haji. Allah Maha tahu, insya Allah sudah rukhsah, niatnya Umi sudah dicatat sama Allah. Itu mungkin kalau perkataan kita, Pak. Tapi tidak bagi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika mendengarkan permintaan ibunya bahwasanya ibunya ingin melaksanakan perjalanan haji, padahal ibunya tinggal di Yaman, dan saat itu Yaman, saat itu dan sampai sekarang Yaman untuk pergi ke Mekkah itu ditempuh dengan jarak kurang lebihnya 1119 km. 1119 km. Saya ke Kudus, Kudus ke Jakarta lagi itu sekitar 1000-an. Maka pada saat itu Uwais Al-Qarni ketika mendengarkan perkataan semacam itu, maka Uwais Al-Qarni mengatakan, siap, insya Allah Mi, kita akan melaksanakan haji. Keluar Uwais Al-Qarni, beli domba, beli anak sapi yang masih kecil. Tabungannya dikorek, beli anak sapi yang masih kecil. Dia cari bukit yang tidak jauh dari rumahnya, maka anak sapinya diikat, lalu digendong sama beliau di atas pundaknya, naik turun tiap hari sampai sapinya, anak sapi itu semakin membesar, dan tentunya butuh otot yang kuat untuk memikul anak sapi yang semakin membesar setiap harinya, sampai anak sapi tidak lagi menjadi anak tapi sudah menjadi induk. Ototnya Uwais Al-Qarni itu kalau saya mau baca di dalam tulisan para ahli sejarah, mu'arrikhin namanya, itu ototnya itu sudah gede. Pada saat itulah dia datang kepada ibunya di bulan Dzulhijjah, Dzul Qa'dah akhir. Dia mengatakan, Mi, bismillah, yuk kita siap-siap melaksanakan haji. Kita sudah di akhir bulan Dzul Qa'dah. Digendong dari Yaman sampai Mekah. Jaraknya berapa? 1119 km bolak-balik. Berarti berapa? 2000 lebih. 2250-an. Dan itu dilakukan Uwais Al-Qarni tanpa teman, tanpa grup, tanpa apapun. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu kuatnya luar biasa? Ketika beliau menggendong ibunya menempuh perjalanan, padahal bisa jadi Uwais Al-Qarni itu mendatangkan dalil yang simpel. Udah Bu, walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hadis ini, ayat ini bisa dibacakan oleh Uwais Al-Qarni. Haji itu bagi yang mampu. Mampu itu dua, Mi. Mampu perjalanan, mampu bekal, dan mampu kesehatan dan keamanan. Dan Umi ini sebenarnya sudah tidak mampu. Allah Maha tahu. Tapi Uwais Al-Qarni tidak memilih membacakan ayat itu. Dia memilih untuk menggendong ibunya. Kenapa? Karena beliau tahu di setiap jalan yang beliau lewati ketika menggendong ibunya, disitulah beliau akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Itulah surga, Pak. Makanya kalau kehidupan kita sering kosong ketika kita tidak menghadirkan surga, padahal Allah sudah mengulang berulang-ulang di dalam kehidupan Quran bahwasanya Quran itu menceritakan tentang surga, pasti kita tidak akan pernah kuat. Menuntut ilmu tidak akan kuat, berdakwah tidak akan kuat, bangun malam tidak akan kuat, menampik yang haram tidak kuat. Kenapa? Kita tidak punya goals kehidupan. Kalau kita tidak punya goals kehidupan, kita tidak akan pernah berusaha untuk melahirkan pencapaian pada hidup kita. Makanya simpel dulu, Pak. Maaf ya, saya tuh pernah dalam satu fase kehidupan cari-cari dalil.
Dalilnya apa yang saya cari? Ada nggak para sahabat yang ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad, ketika mereka akhirnya jadi yatim, ada yang jadi janda, ada yang jadi duda gitu, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan semuanya ketika ngikutin Nabi. Ada nggak para sahabat itu yang protes sama Nabi setelah mereka menghadapi konsekuensi berat ketika beriman kepada Rasulullah? Saya tidak menjumpai satupun dalil hadis bahwasanya sahabat itu ada yang protes kepada Nabi. Padahal para sahabat ketika mereka beriman kepada Nabi, konsekuensinya beratnya luar biasa. Mereka kehilangan apa saja. Lalu yang menarik adalah ada sebuah tulisan yang mengatakan, kenapa para sahabat itu menerima luar biasa konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi. Padahal konsep keiman yang dibangun dan ditawarkan Nabi untuk diimani itu merupakan konsep dengan konsekuensi yang sangat berat. Jawabannya ada satu. Karena Nabi menanamkan kepada mereka rasa rindu kepada surga. Rasa rindu kepada surga itulah yang menjadikan mereka tidak pernah protes tentang apa yang hilang dan menjadi musibah dalam urusan dunia ketika mengikuti Rasulullah. Dan itu yang luar biasa. Kekuatan itu kekuatan yang bernama surga, yang terkadang sering tidak kita ingat karena begitu pandainya setan untuk menghapuskan bayangan kita untuk mengingat surga. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Setan yang sudah pernah berikrar di hadapan Allah, saya ya Allah akan pasti mendatangi manusia dari 4 arah mata angin, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya setan datang dari arah depan? Satu, kata Imam Ibnu Katsir, supaya manusia tidak ingat surga dan tidak ingat akhiratnya kecuali sedikit dan sebentar. Dan itu kalau terjadi memang betul-betul luar biasa, merugikan dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berarti kita membicarakan surga itu adalah karena memberi harapan kepada kita. Sekali lagi, kita pasti punya ujian yang sedang kita hadapi. Ada yang sedang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya. Ketika mendengarkan informasi, sebentar lagi ada pemecatan massal besar-besaran. Setiap dari kita pasti diuji. Maka ketika kita pasti diuji dengan berbagai macam hal, kita pasti diuji dengan kesedihan, diuji dengan perpisahan, diuji dengan kesulitan, dan diuji dengan rasa sakit. Kita kalau tahu bahwasanya kita pasti diuji dengan 4 perkara itu, maka salah satu yang bisa menguatkan kita untuk tetap bertahan ketika ujian itu mendera bertubi-tubi pada kehidupan kita itu satu, ingat surga. Orang sakit, Pak, kalau dia tidak ingat surga, rasanya babak belur, remuk redam hatinya kalau dia tidak ingat surga di balik sakit yang dia derita. Ada seorang anak muda kena kanker dan dia sama sekali tidak menduga kalau dia kena kanker. Maka ketika kita menjenguknya, ngobrol dengannya, yang saya ingatkan adalah simpel surga. Lalu dia berkata, Ustadz, tidak ada yang saya ingat kalau saya sedang menjalani pemeriksaan, kecuali yang saya ingat, ya Allah jadikan rasa sakitku untuk menebus tiket mendapatkan surgamu. Dan itu yang membuat dia kuat. Makanya kita ingat kan, ada sebuah kisah seorang wanita dalam riwayat Muslim. Ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini usra. Nabi, saya itu penyakit ayannya sudah melampaui batas. Terus maunya apa? Doakan ya Nabi supaya sembuh. Doakan ya Nabi supaya sembuh. Tapi ternyata Nabi memberikan opsi yang tidak terduga. Opsinya apa? In syi'ti da'uti ayasfiyaki wa in syi'ti tasbiri falakil jannah. Nabi itu memberikan sebuah opsi yang sama sekali tidak tergambar sama perempuan ini. Nabi mengatakan, gini ya, aku bisa mendoakanmu dan insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar dengan penyakitmu,
maka tidak ada balasan untukmu kecuali surga. Tuh lihat, Nabi ngomongnya apa? Surga langsung. Maka perempuan itu ketika mendengar kata surga, maka akhirnya perempuan itu berkata, memberikan pilihan kepada baginda Nabi, ya gitu ya Rasulullah, kalau begitu saya sabar aja. Kalau saya tahu penyakit ayan ini akan menghantarkan saya ke surga. Oke. Nah, oke ini dari saya, tidak dari hadis ya. Lalu perempuan ini langsung akhirnya pergi. Baru beberapa langkah dia pergi, dia balik lagi. Satu ya Nabi, apalagi saya sering sekali kalau penyakit ayan kambuh, aurat saya tersingkap. Malu rasanya kalau aurat saya tersingkap. Masya Allah ya, perempuan kalau terjaga fitrah. Sampai ketika dia tersingkap auratnya, walaupun tidak sadar pun malu. Padahal itu tidak dosa. Beda kan sama perempuan hari ini, sesadar-sadarnya membuka aurat. Ini kalau beliau nggak sadar pun, beliau tidak mau terbuka auratnya. Lalu pada saat itu, lalu Nabi bertanya, lah terus gimana? Ya Rasulullah, doakan. Kalau ayanku kambuh, sehebat apapun kambuh, tolong ditutup auratku sama Allah ya Rasulullah. Nabi mengaminkan, amin. Pisah. Dan kita mendapati perjalanan perempuan ini di dalam syarah, di dalam penjelasan para ulama. Perempuan itu setelah pisah dengan Nabi diuji oleh Allah. Ayannya yang asalnya tidak terlalu sering, setelah ketemu Nabi, maka ayannya dibuat lebih sering daripada sebelumnya. Untuk menguji keimanan dia kepada apa yang dia pilih. Itulah Allah. Makanya kenapa orang kalau diuji itu kadang-kadang lagi hijrah itu diujinya banyak, karena Allah ingin tahu sebatas ketahanan dia dalam memilih. Diuji berkali-kali dan itu lebih sering. Dan yang luar biasa, karomahnya perempuan ini itu apa? Karomahnya perempuan ini adalah beliau walaupun ayannya, epilepsinya melampaui batas, sekuat apapun gerakan tubuhnya ketika sedang epilepsi, sama sekali auratnya tidak pernah tersingkap ketika Allah sudah memenuhi permintaannya untuk menutup auratnya. Matinya mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah. Disinilah kita paham, surga itu menjadi sebuah perkara yang kalau kita selipkan dalam perkara apapun itu menjadi kekuatan. Ngobrol dengan suami, kita selipkan pembicaraan kita tentang surga, menjadikan hati kita lapang, lalu memaafkan kekurangan suami kita. Bicara dengan istri, ketika kita lagi mendapati ada yang tidak menyenangkan dari istri kita, lalu kita selipkan surga di balik pemikiran kita ketika melihat istri kita yang telah melahirkan anak kita, menyusui anak kita, dan telah siap menerima kita apapun kekurangan yang kalau kita kumpul dengan dirinya, maka itu memberikan kepada kita ketenangan di dalam kehidupan. Kita masalahnya jarang mengingat surga, tetapi banyak melihat etalase kehidupan orang. Dan kita dipaksa dengan kondisi itu. Kita sekalinya buka WhatsApp, kita sekalinya buka sosial media, kita disuruh untuk melihat etalase kehidupan orang terus. Yang akhirnya menjadikan hati kita ketika melakukan ketaatan sering naik turun, sering mengalami turbulence kehidupan kita pada keimanan kita. Kenapa? Wong ingatan surga kamu lemah kok. Seiring dengan lemahnya ingatan kita kepada surga, maka seiring itu pula lemahnya komitmen kita di dalam kebaikan. Dan itu jadi masalah. Makanya akhirnya pembicaraan surga itu pembicaraan penting. Dan kita tidak boleh memahami surga itu dari sudut pandang paham minimalis. Memahami surga dari sudut pandang yang dulu kita pahami dari waktu kecil dan tidak pernah nambah. Apa itu surga? Semua yang kamu inginkan kamu dapatkan. Itu mah pemahaman waktu SD. Tapi apa selain itu? Pokoknya menyenangkan. Selain itu, pokoknya semuanya gembira. Selain itu, pokoknya itu. Nah, ini pemahaman SD. Kalau kita saja ternyata kita tidak pernah tahu surga, tidak pernah membicarakan surga, obrolan kita jauh dari obrolan tentang surga, ya susah. Bagaimana kita akan betul-betul terlihat mencintai surga kalau ngomongin surga aja jarang pada kehidupan kita. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita selipkan pembahasan kita per bulan, ya, gonta-ganti antara
dosa-dosa yang dianggap biasa dengan membahas tentang Homeland of Solihin ini? Karena surga itu memberi kepada kita kekuatan besar. Ibu ternyata berkhidmah kepada suami tidak mendapatkan apa yang ibu inginkan dan tidak sebagaimana cita-cita yang ibu dulu miliki ketika sebelum menikah. Ada apa-apa, Bu, ada surga. Bukan berarti nanti kalau lihat suami langsung mengatakan innal Aisyah Aisyul akhir, jangan gitu. Nanti suaminya marah. Karena saya kan harus hati-hati. Nyampaikan ilmu itu di depan orang kadang-kadang itu bisa dipakai dan digunakan salah paham. Nanti ngeliat istri juga gitu, innal Aisyah Aisyul akhir. Jangan gitu. Artinya bahwasanya dengan mengingat surga itu pasti memberikan kepada kita kekuatan. Nah, masalahnya kita dan anak-anak kita tuh jarang bicarakan surga. Jujur deh, Bu, jujur deh, Pak. Bapak Ibu bayarin sekolahnya mahal-mahal. Tapi anak kita berapa sering mendengar kata surga, mendengar kata neraka, mendengar kata Allah, mendengar kata Rasulullah di sekolah dia belajar. Jujur aja, gak usah dijawab, tapi buat kita merenung. Wajar kalau hari ini akhirnya terjadi berbagai macam hal yang tidak mengenakan pada kehidupan anak-anak kita, bulian dan berbagai macam tindakan yang melampaui batas. Ya kenapa? Karena defaultnya tidak kita isi dengan fitrah. Defaultnya anak itu apa sih? Dia harus rindu ke kampung halamannya. Lah kita orang tua tidak pernah menceritakan kampung halaman kamu itu surga, nak. Sudah berapa sering bapak dan ibu ngomong sama anak, nak, ini bukan rumahmu, rumahmu nanti di surga. Jujur deh, mungkin ada yang sudah anaknya 20 tahun kita nggak pernah ngomong itu sama anak kita. Ya kalau itu terjadi nanti kita pulang, ambil wudhu, sholat taubat 2 rakaat. Kenapa? Jadi orang tua itu harus banyak taubat. Dan itu ada di dalam surat Al-Ahqaf 15. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Jadi surga itu penting, penting. Tapi jangan hanya sekedar normatif. Tapi betul-betul kita hidupkan, kita berikan nyawa pada kalimat surga yang kita dengarkan, supaya betul-betul membentuk perkara, mindset pada kehidupan kita tentang surga. Sekali lagi, surga itu kekuatan besar bagi orang yang beriman. Saya ambilkan contoh lagi. Ada seorang sahabat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Hammam. Maka beliau seorang sahabat besar. Ketika pada saat itu ada peperangan yang akan terjadi di antara kaum muslimin, yaitu perang Uhud. Dan tentunya perang kaum muslimin itu kan selalu menegangkan, Pak. Kenapa? Jumlah musuh selalu lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Perang Uhud itu 1 berbanding 3. Menegangkan? Ya pasti menegangkan. Menakutkan? Iyalah menakutkan. Peperangan. Karena alternatifnya cuma 2. Kalau kamu tidak membunuh, ya kamu dibunuh. Kalau kamu tidak melukai, ya kamu akan terluka dan bisa cacat seumur hidup. Wajar takut. Amr bin Hammam radhiyallahu anhu pada saat itu ketika melihat peperangan sudah mulai bersiap-siap di tempatnya, semua peralatan sudah diarahkan, semua senjata sudah diasah, Amr bin Hammam itu datang kepada Nabi. Perasaan sebagai manusia merasa takut. Dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aina ana in kutiltu? Di mana tempat saya ya Rasulullah? Kalau saya ikut berperang bersamamu, bersama dengan barisan para sahabat untuk membela kalimat Allah. Kalau saya mati, tempat saya ada di mana? Jawaban Nabi simpel, pendek dan singkat. Nabi tidak mengatakan, ayo sini ikut kajian dulu hari Kamis habis duhur sampai asar. Enggak. Nabi menjawab dengan pertanyaan simpel. Ketika ditanya, aina ana in kutiltu fisabilillah? Di mana tempatku ya Rasulullah kalau aku terbunuh bersamamu? Nabi lalu mengatakan, fil jannah. Tempatmu nanti di surga. Sudah itu. Kalimat surga yang masuk ke telinganya sahabat agung ini, maka langsung meresek jadi kekuatan besar, mengganti ketakutan menjadi keberanian, mengganti setiap putus asa menjadi sebuah keyakinan besar. Langsung dia melesat masuk ke dalam medan peperangan. Sebelum masuk ke medan peperangan, ternyata dia ingat
kalau di kantongnya ini ada kurma yang harusnya dijadikan menu sarapan tadi pagi, tapi dia belum makan sarapan. Kurma itu dikeluarkan, ada di telapak tangannya. Ya, kok kurma Ustaz? Bukan nasi uduk, karena di Arab, bukan di Bintaro. Maka dikeluarkan itu kurma itu. Dan beliau berdialog dengan kurmanya. Saking indahnya dialog ini, ada sahabat yang mendengar dan sahabat itu mengabadikan dialog itu. Masya Allah, Pak. Kalau ada perkataan, Pak, kok sampai dicatat di dalam sejarah dan sampai kepada kita, berarti kalimatnya itu kalimat besar dan Allah yang mengabadikan. Maka dia itu ngomong dengan kurmanya. Apa yang dikatakan kepada kurmanya? Wa inni la'akulu hadhihi tamarat lahayatun tawilah. Kalau saya sempatkan waktu untuk memakan kurma ini, maka sesungguhnya akan terasa lama waktuku untuk memakan kurma ini. Maka fa'alqa tamarat kunna fi yadihi. Maka dibuang kurmanya untuk mempercepat waktunya. Bergabung beliau di dalam peperangan. Di dalam peperangan itu akhirnya beliau gugur, meninggal dan mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah kepadanya. Itu surga. Makanya kita kalau bahas surga itu jarang. Akhirnya apa dampaknya Ustaz? Damage-nya itu apa kalau kita jarang membahas surga? Kita jadi benci jalan pulang. Coba kalau kita jarang bahas surga, kita mau pulang itu jadi benci ketika kepulangan kita itu harus melewati kematian. Kenapa? Jarang bahas surga. Padahal maaf ya, yang namanya pulang itu biasanya kita senang. Ingat gak waktu SD? Kalau ada bisik-bisik kakak kelas, hari ini ada rapat. Senang atau tidak senang? Senang. Bener ya ada rapat? Iya. Jam 9 kita tungguin. Dan ternyata bel di sekolahan panjang. Bener rapat. Pulang kita. Senang atau tidak senang? Senang. Kalau kita mendengar kata pulang lebih pagi itu pasti senang. Saya aja kalau habis ini pulang senang kok. Saya enggak mau taklim malam-malam, enggak mau saya. Kan saya pengen pulang. Maka sesungguhnya fitrahnya manusia itu pasti senang pulang. Kalau ada orang anak SD kok nggak senang pulang, ketika pulang pagi gurunya rapat, itu pasti ada sesuatu. Mungkin dia habis dimarahin ibunya, masih trauma. Atau mungkin dia lagi ada orang perempuan yang dia senangi, akhirnya apa? Gara-gara pulang pagi nggak bisa ketemu lagi. Tapi kalau fitrah senang pulang. Kita ini kalau membahas surga itu jarang. Apa yang terjadi? Kita nggak senang pulang. Akhirnya banyaklah penyakit hari ini. Apa penyakit yang paling banyak di akhir zaman? Penyakit wahan. Apa itu wahan? Benci sama kematian dan cinta kepada kehidupan. Maaf ya, benci kepada kematian itu dosa besar. Apa hukumannya kalau kita benci sama kematian? Kalau kamu benci kematian, padahal kematian itu akan mempertemukan kamu dengan Allah. Allah lebih benci berjumpa denganmu sebagaimana kamu benci kepada kematian. Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapapun yang senang akan berjumpa dengan Allah, Allah lebih senang berjumpa dengannya. Tapi siapapun yang benci kepada pertemuan dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengannya. Itu yang kita harus paham. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita semakin mengerti surga itu penting untuk memberi harapan kepada kita. Karena dengan memberi harapan kepada kita, kita punya asa, akhirnya kita ini punya goals kehidupan kita. Makanya masa depan orang yang beriman itu bukanlah di dunia, tapi masa depan orang yang beriman itu kelak dalam kehidupan di akhirat. Mari kita head to head. Masa depan bagi kalangan materialisme, masa depan bagi kalangan materialisme itu adalah ketika kita kaya raya di usia tua, bebas finansial. Itu masa depan yang cerah. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya tabungan banyak. Dia tidak lagi bekerja, tetapi uang bekerja untuknya. Itu kalau dalam bahasa saya waktu SD, itu namanya madecer, masa depan cerah.
Tahu madecer? Ada selain madecer itu apa? Madesur. Yang ketawa ini angkatan 90. Sama dengan saya. Ada namanya masa depan suram. Masa depan suram itu apa? Sampai tua Anda punya tabungan, sakit-sakitan, masih kerja, bukan uang yang bekerja untuknya. Ini namanya madesur. Nah, itu konsep yang dibangun oleh kapitalisme. Maka sesungguhnya kita mendapati bahwasanya di dalam Islam itu tidak membangun konsep masa depan semacam itu. Konsep yang dibangun oleh Islam ketika kita membicarakan tentang masa depan itu Allah sampaikan, ya. Ya, Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya ketika Allah itu mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mari kita buka ayatnya. Surat Ali Imran 185. Silakan dibuka dulu. Sudah ada yang ketemu? Mas Win sudah? Oh, belum? Nyarinya kemana? Jangan Al-Ikhlas. Ali Imran 185. Sudah Pak? Tolong dibaca pakai mic ini. Boleh Bapak? Itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bapak harus tahu ya, ini polanya ya. Dalam Quran itu setiap pemilihan tempat, pemilihan kalimat itu selalu memiliki makna. Allah membuka ayat ini dengan kata kematian, Pak. Kita harus paham ya, mati itu makhluknya Allah. Karena Allah yang menciptakan kematian. Ya, di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan kematian, itu yang menciptakan mati itu Allah. Jadi mati itu maut. Mati itu kenapa Allah ciptakan untuk kita? Kita harus paham hikmahnya, Pak. Kalau kita tidak paham, kita nanti akan memusuhi kematian. Karena kaedahnya al-insanu aduun majahila. Manusia itu suka memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Kenapa Allah ciptakan kematian? Karena kematian itu merupakan panen bagi orang yang beriman. Makanya kalimat setelahnya innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Makanya maaf ya, kita ini ada mati itu alhamdulillah. Kalau tidak ada mati itu berantakan hidup ini, Pak. Bapak ketemu Fir'aun, ketemu Abu Lahab, Abu Jahal. Karena ada mati kita nggak ketemu, Pak. Coba nggak ada mati, siapa bos namamu? Fir'aun. Karena ada mati maka di situ ada kebaikan. Ya, untuk apa? Supaya kita berjumpa dengan amalan kita. Jadi kematian itu bentuk keadilan Allah. Ya, makanya kalau kita mati terus umur kita tidak panjang itu semuanya hikmahnya itu satu, sayangnya Allah sama kita, Pak. Saya pernah cerita nggak di sini? Saya dulu ketika ibu saya meninggal dunia, Pak, umur 69 tahun, kena serangan jantung. Maka saya ketika habis menguburkan beliau, saya tuh mikir gitu, kenapa sih umur umatnya Nabi Muhammad tidak sepanjang umat Nabi Nuh? Kenapa kita ini 60, 70 dan sedikit sekali yang melewati angka itu? Saya sempat ngomong gitu dalam hati saya. Saya buka kitab, saya cari-cari. Alhamdulillah kitab saya sudah saya buka plastiknya, jadi tinggal saya buka aja. Loh, saya itu menemukan jawabannya. Kenapa umurnya umat Nabi Muhammad dijadikan pendek?
dan tidak dijadikan panjang sebagaimana umat Nabi Nuh. Karena amalnya tidak usah terlalu lama tapi balasannya sempurna. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ini. Kenapa? Waktu mainnya sedikit tapi pialanya sama. Coba kalau bapak dan ibu hidup pada zaman Nabi Nuh 1650 tahun. Ya, nanti kalau kita ngomong, "Bu, ngaji, Bu." "Ya Allah, Ustadz, saya sudah 800 tahun ngaji sama antum." Pegel kita. Makanya Masya Allah, disitulah kita paham Allah jadikan umur kita itu tidak panjang. Itu bukan karena Allah tidak suka sama kita, tidak. Dijadikan panjang itu supaya amalnya tidak usah terlalu lama. Kenapa? Karena sesungguhnya lama itu bisa menciptakan kebosanan berlipat-lipat. Majelis ilmu aja kalau terlalu lama aja bosan kan? Makanya habis ini kita selesaikan. Karena manusia itu pada dasarnya defaultnya itu cepat bosan. Ada ibu-ibu curhat sama suaminya, "Sudah sabar, Bu." "Ya Allah, Ustadz, saya tuh sabar sama suami saya itu 760 tahun, Ustadz." Itu kan panjang sekali. Allah ciptakan kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sudah selesai di situ? Belum. Allah lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Goalsnya kita itu ada di ayat ini, Ibu dan Bapak. Ini loh pegangan kita. Bahwasanya Allah menyampaikan, "Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapapun manusia dijauhkan neraka, dimasukkan surga, itulah kemenangan, itulah masa depan bagi orang yang beriman. Goalsnya kita itu simple, bukan bebas finansial. Kalau bapak-bapak ada yang sudah bebas finansial sebelum 50 tahun, bersyukur, Pak. Tapi ingat ya, kelapangan dan kenikmatan hidup itu sering membuat lupa daripada ujian. Walaupun kita tidak boleh meminta ujian, tapi nikmat itu kadang-kadang untuk disikapi dengan taat itu susah, nggak gampang loh. Masa Ustaz? Iya. Contoh, saya ambilkan contoh. Ibu naik pesawat, ketika kondisinya cerah, tidak ada turbulence, kita ngapain? Tidur, ngobrol. Artis kemarin jadi cerai nggak? Jadi gitu. Bahas tentang kehidupan orang. Setelah itu cenut-cenut film, ngorok, bangun lagi, belum nyampe. Itu kalau tenang. Zikir enggak biasanya. Kapan mulai zikir? Ketika turbulence datang. Gitu. Artis kan bahas artis. Kita aja belum tentu hidup sampai di bandara. Akhirnya kita zikir. Ada saya pernah punya pengalaman, Bu. Naik pesawat dari Semarang ke Jakarta. Qadarullah, baru naik tidak ada 10 menit turbulence terus sampai Jakarta. Ya, saya saat itu ya murojaah Quran. Ibu di samping saya langsung ngomong, Mas, alhamdulillah Mas, jenengan baca Al-Quran. Saya kalau sendirian nggak ada Mas, saya nggak ngerti Quran apa yang saya baca. Itulah turbulence. Kadang-kadang kehidupan kita, kenapa sih orang mukmin banyak ujiannya, Ustaz? Nah, ini kadang-kadang kan kita kurang paham. Kenapa orang mukmin itu banyak ujiannya? Turbulence itu mengingatkan kita sama Allah. Kenapa orang kafir jarang diuji, Ustadz? Karena kelapangan hidup itu kayak glukosa dalam tubuh yang terlalu banyak kita menyerapnya, semakin rusak kehidupan kita. Paham di sini? Coba kalau kita makan minum manis terus, nggak enak. Tubuh yang akan merasakan akibatnya. Dan kita kan tahu dari medis, apa kata medis? Gula itu sumber dan biang dari seluruh penyakit. Itu di gula. Jantung, liver, semuanya mulai dari gula dulu. Kenapa sih kok manusia suka dengan gula? Karena melenakan dan melupakan.
Makanya akhirnya disitulah kita paham. Makanya akhirnya siapapun yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah faqad faz, itulah keberuntungan, itulah kemenangan yang nyata. Maaf ya, Allah menyebut kata faza. Faza itu adalah kata yang artinya adalah kemenangan. Kalau kemenangan, mari kita pahami secara logika. Kalau ada kemenangan, berarti ada musuh yang harus dikalahkan. Setan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dan itulah masa depan bagi orang beriman. Menariknya, surat Ali Imran 165 ditutup dengan sebuah perkataan dan penyataan dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dibaca apa artinya? Dan tidaklah kehidupan di dunia. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Kenapa Allah sudah menerangkan surga, lalu ditutup ayatnya dengan kata wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat ya, Allah itu selalu kalau meletakkan kalimat itu ada makna-makna yang terpola untuk memberi tadabbur besar pada kehidupan orang beriman. Kenapa ada kata wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur? Dijelaskan oleh para ulama, karena tidak ada yang memperdaya manusia untuk menuju surga dan kemenangan kecuali dunia. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul paham kenapa pembicaraan surga itu penting banget, Ustaz. Karena lupa membicarakan surga itu menjadikan kompas kehidupan kita berantakan. Ibu punya suami tidak ingat surga, ibu menangis sepanjang malam membasahi sajadah. Bapak punya istri yang tidak ingat surga, tujuan dia ketika menikah dengan bapak. Bapak akan makan ati, dan kalau habis makan empedu. Karena setiap hari kita harus menelan berbagai macam kekecewaan. Ya, atasan punya bawahan, bawahannya tidak pernah ingat surga, susah memberikan amanah. Kita punya atasan tidak ingat surga, dalam setiap omongannya tidak pernah ingat surga. Orang kalau sudah tidak ingat surga, tali kendalinya dari mana dia akan meluruskan kehidupan? Paham sampai di sini? Makanya kenapa inilah menjadi salah satu alasan kenapa kita setiap bulannya nanti membahas tentang The Homeland of Salihin, pembicaraan tentang surga, supaya ini bisa memberikan kepada kita kekuatan. Siapapun yang sedang ada masalah diringankan kalau mengingat surga. Siapapun yang sedang mendapatkan ujian, supaya mereka pun diringankan ketika mereka mengingat surga. Karena pembicaraan tentang surga itu pembicaraan yang menghapus kelelahan. Saya tutup dengan sebuah kisah lagi. Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu kita sepakat, ibu yang paling kita takzim kepadanya. Ibu kita itu dua. Ibu yang melahirkan kita dan ibu secara konteks keimanan. Ibunda Khadijah itu ibu kita secara konteks keimanan. Kita boleh beda-beda umurnya, beda-beda keluarga kita, tapi kita punya satu kesamaan. Ibu kita secara iman sama. Ibunda Khadijah itu ibu kita. Ibunda Khadijah itu seorang wanita yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah. Apa yang ibu bayangkan kalau dia yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah? Berarti taraf keimanannya itu hampir sejajar dengan Nabi. Kenapa? Ya karena memang seorang laki-laki yang mendapatkan pekerjaan berat, berarti perempuannya itu ya harus memikul beban yang kurang lebih sama, dan kekuatannya itu harus setara atau minimal mendekati. Itu Ibunda Khadijah, karena dia yang pertama kali dipilih oleh Allah, dan beliau seorang janda, punya anak dua. Ketika kita mendapati Ibunda Khadijah, maka keimanan beliau itu luar biasa, dan itu kentara sekali dalam bentuk penghormatannya dan bentuk full service-nya kepada baginda Nabi. Makanya grafik kekayaan Ibunda Khadijah dalam beberapa catatan sejarah, grafik kekayaan Ibunda Khadijah itu turun semenjak dia menikahi Rasulullah. Kenapa? Uangnya dipakai untuk membackup dakwahnya Rasulullah. Bukan hanya itu saja, Ibunda Khadijah juga harus siap dengan berbagai macam hal yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang
Yang paling saya salut adalah Ibunda Khadijah itu ketika mendapati Nabi Muhammad pergi tahannus ke Gua Hira, malam-malam naik ke gunung Hira yang kita sekarang kalau melihat dari bawah naik bis itu kecil sekali. Itu ketika dilakukan Nabi Muhammad, Ibunda Khadijah tidak pernah protes. Saking salamatus sodr itu lapang dadanya Ibunda Khadijah kepada suami itu segede itu. Tidak pernah beliau komen, wahai suamiku, ngapain naik bukit malam-malam? Apa gak lebih baik kamu itu tidur di rumah bersamaku? Tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah SAW turun dalam kondisi gemetar ketika habis melihat malaikat Jibril, Ibunda Khadijah tidak sama sekali mengatakan, tuh kan, pulang-pulang gemeter. Nggak pernah sama sekali. Yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah itu ngambil selimut, diselimutin itu. Dan beliau mengatakan, kamu itu orang baik, kamu mungkin ada yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu. Itu namanya salamatus sodr, lapang dada sama suami. Banyak istri hari ini ngaji, tapi belum tentu punya salamatus sodr. Saya nggak mengatakan ibu, saya ngomong banyak istri. Salamatus sodr itu nggak gampang. Salamatus sodr itu contohnya apa, Ustadz? Istri masak suaminya pulang udah makan, kemudian gak apa-apa, alhamdulillah, insyaallah, masakku ini karena Allah. Itu salamatus sodr. Kita tinggalkan itu, nanti panjang lah, sensitif itu. Yang bapak-bapak, ayo saya teruskan. Saya nggak teruskan. Saya teruskan Ibunda Khadijah. Lah Ibunda Khadijah itu, saya tadi mau cerita apa Ibunda Khadijah? Lupa. Oh iya. Lah Ibunda Khadijah itu merupakan perempuan yang paling lelah, kata para ulama. Kenapa paling lelah? Dia menemani Rasul ketika dakwah belum berhasil. Dalam tanda kutip. Dia menemani Rasulullah ketika dakwah itu masih menjadi magnet permusuhan dan pertikaian, dan tidak ada kekuatan super yang melindungi pada saat itu dari manusia. Beliau diembargo, Rasulullah beliau ikutan diembargo. Ya, dan beliau harus menghadapi ancaman setiap harinya dengan tingkat eskalasi serangan yang luar biasa. Itu Ibunda Khadijah. Selain tertekan, gimana nggak tertekan? Suaminya diancam dan menjadi public enemy number 1 di kota Mekah. Lelah, Bu. Secara psikologi pasti lelah. Ya. Tapi Ibunda Khadijah, alhamdulillah nggak healing kemana-mana kan. Ibunda Khadijah itu lelah sekali. Tapi Ibunda Khadijah itu kuat. Selain lelah, maka beliau rumahnya itu paling ramai, Bu. Kenapa ramai? Karena banyak sahabat itu belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dakwah jahriyah ditegakkan. Dakwah jahriyah itu dakwah terang-terangan. Rumahnya Nabi itu masuk keluar para sahabat, Bu. Dan kita sepakat ya, saya tanya sama ibu-ibu, rumah itu ruang privasinya ibu-ibu atau tidak? Ya atau tidak ibu-ibu? Iya. Ruang privasinya seorang wanita itu rumah, apalagi kalau dia introvert sejati. Oh, masya Allah itu. Orang introvert sejati kan kalau ketemu orang harus butuh healing 3 hari habis ketemu tamu. Saya termasuk introvert, tapi karena saya seorang dai, akhirnya saya jadi ambivert, setengah introvert, setengah ekstrovert. Makanya kalau saya lihat ada ustadz dari sini pindah sini, saya tuh capek melihatnya. Karena bagi orang yang introvert, yang paling nyaman itu di rumah bersama keluarga dan tim, itu yang paling disenangi. Ya, saya cukupkan kajian kita, saya pulang. Maka sesungguhnya ruangan rumah itu ruangan yang paling disenangi seorang perempuan. Tapi sudah berkorban harta, finansialnya berkurang, tidak bisa berbisnis karena suaminya menjadi public enemy number 1. Dan beliau yang asalnya saudagar kaya dijatuhkan kehormatannya. Gimana nggak dijatuhkan? Suaminya disebut orang gila. Suaminya disebut tukang majnun. Gimana tekanan demi tekanan, pressure-nya itu luar biasa. Dan itu divalidasi sama Ibunda Khadijah, ya dengan dia itu tetap melihat suaminya itu baik.
Maka yang Masya Allah, selain dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, rumahnya akhirnya masuk lalang orang untuk datang keluar dari rumahnya, maka Allah yang paling tahu gimana letihnya Ibunda Khadijah. Lihat caranya Allah menghibur Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah tidak disuruh oleh Allah pergi ke sana ke Taif, naik bukit turun bukit. Enggak. Allah menyuruh malaikat Jibril, turun kamu Jibril, kasih salam sama Khadijah dan sampaikan apa yang aku siapkan untuk Khadijah. Turun malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, Allah dan Jibril menyampaikan salam untuk Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha, ya, basyaraki, kata Rasulullah kepada Ibunda Khadijah, Allah memberikan kabar gembira kepadamu sebuah rumah di surga. Yang rumah itu tidak ada kegaduhannya dan tidak ada keletihannya. Dikasih sifat dua. Jadi malaikat Jibril itu nggak mengatakan kamu dapat rumah di surga. Masya Allah ya Ibu, kita bisa bayangkan Allah ngasih salam, malaikat Jibril ngasih salam, terus dikabarkan dapat surga. Coba kalau ibu-ibu sekarang dikabarin dapat surga, luar biasa. Ngaji nggak? Maaf ya, saya sudah punya rumah di surga. Maka Masya Allah itu, maka pada saat itu Allah itu lewat malaikat Jibril itu mengatakan pada Rasulullah, sampaikan kepadanya Allah membangunkan rumahnya di surga ya Rasulullah. Tapi ada dua sifat, tidak ada keributan, tidak ada keletihan. Sekarang kita buka perkataan para ulama. Imam Nawawi berkata, kenapa rumahnya Ibunda Khadijah disifati dengan dua sifat itu? Tidak ada kelelahan dan tidak ada kegaduhan. Karena Khadijah merasakan kegaduhan di rumahnya ketika sahabat itu datang silih berganti untuk belajar iman. Kenapa tidak ada keletihan? Karena wanita yang paling letih di dalam menegakkan Islam itu Ibunda Khadijah. Dan maaf ya Ibu, Bapak, hari ini kita mencium bau wanginya keimanan yang merasuk pada paru-paru kehidupan kita. Itu disebabkan karena salah satunya harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah ketika menemani Rasulullah. Setiap masuk Islamnya kita, maka sesungguhnya Ibunda Khadijah mendapatkan bagian balasan di surga. Apa yang membuat Ibunda Khadijah dihibur sama Allah? Allah tidak mengatakan, nah nanti dipijitin sama malaikat. Tidak. Yang dilakukan Allah ketika memberikan healing kepada Ibunda Khadijah itu apa? Sebuah rumah di surga. Disitulah kita paham. Ini yang hilang dalam pembicaraan kita, hilang dalam dialog kita, yaitu adalah masalah surga. Paham sampai di sini? Paham semuanya Bapak dan Ibu? Kok kelihatannya kurang meyakinkan gini? Paham nggak? Insya Allah lah, itulah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas the homeland of Sholihin. Kita bahas ini pelan-pelan. Ya, mungkin apakah harus kita ini dulu, nanti baru kita pindah ke dosa-dosa yang dia nggak biasa. Nanti saya coba ngobrol dengan Umudina sebagai panitia. Tapi itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa pembicaraan kita akan membahas kitab yang membicarakan tentang surga. Karena surga itu luar biasa dahsyat efek yang akan kita dapatkan kalau kita mengingat surga. Ibu lagi kecewa sama suami, ingat surganya Allah. Bapak lagi kecewa dengan penyesalan ketika bapak mendapati istrinya menyesakkan dada, ingat surga. Memang obatnya ada di situ. Memang tidak langsung tuntas, tapi insya Allah memberikan kebaikan besar untuk melapangkan dada kita. Semoga Allah merahmati dan memberkahi apa yang kita pelajari. Tidak terasa sudah 1,5 jam pembicaraan kita, Masya Allah. Sekali lagi saya itu salut sekali yang datang siang ini, karena saya tadi merasakan betul-betul panasnya luar biasa, tapi tetap datang ya. Semoga setiap terik panas yang kita rasakan membuat gatal kulit kita, menjauhkan kita dari api neraka.
Dan kita betul-betul belajar itu tidak mencari kenyamanan, tetapi kita belajar itu karena kita paham surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Kelihatannya tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Jadi kita cukupkan apa yang kita pelajari, insya Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Inilah kajian perdana dari sebuah buku The Homeland of Sholihin.